Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Permisa. Berjumpa kembali bersama saya sebagai moderator yaitu Yuanita Israbila di Kabar Pagi. Hari ini tentu saja saya tidak sendirian. Saya ada dua bintang tamu yang menemani saya pagi ini. Baik, saya di sini akan membahas mengenai adanya dampak dari penggunaan media sosial terhadap remaja di era digital saat ini. Karena media sosial saat ini seakan candu bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Remaja masa kini bisa dibilang identik dengan smartphone di tangan hampir 24 jam tidak terlepas olehnya. Adapun media sosial yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja yaitu seperti aplikasi WhatsApp yang paling utama, Instagram, Twitter, Line, dan YouTube. Penggunaan media sosial di kalangan remaja memberikan pengaruh langsung, baik itu positif maupun negatif. Apalagi saat ini adalah masa pandemik, di mana media sosial lah yang menjadi salah satu media yang membuat kita bisa berkomunikasi, membuat kita tetap berkomunikasi dengan para kerabat dan saudari kita. Seperti adanya contoh kasus. Seorang dokter ahli kejiwaan di Bali mengungkapkan bahwa adanya fakta mencengangkan dari dampak kecanduan smartphone. Banyak pelajar SMA asal daerah Denpasar, Bali yang mengalami depresi, gangguan jiwa, bahkan sampai hendak bunuh diri gara-gara media sosial. Dengan begitu, saya ingin mengulas mengenai pro kontra dari adanya kasus tersebut. Yaitu dikarenakan adanya dampak negatif yang diperoleh oleh penggunaan media sosial secara berlebihan. Oleh para pelajar dan mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada tetap melanjutkan sekolah. Baik, kita sudah bergabung bersama kami para bintang tamu Kabar Pagi hari ini. Ada Nada Nafila sebagai kontra dan Salsabila sebagai pro yang akan mengulas pro dan kontra kasus tersebut. Baik, selamat pagi saudari Nada Nafila. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Yonita Isabila. Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Dan apa kabarnya saudari Salsabila? Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, Amin. kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Saya langsung saja ya ke saudari kontra, Nada Nafila. Apa tanggapan Anda mengenai kasus tersebut yang dialami oleh pelajar asal Bali yang depresi sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan kecanduan media sosial? Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh pelajar? Ya, menurut saya kurang setuju dengan pemberitaan tersebut. Mungkin itu hanya melebih-lebihkan keadaan. Bisa saja korban itu sudah mempunyai riwayat gangguan kejiwaan atau mengalami masalah di luar media sosial. Memang media sosial itu banyak
hal negatifnya, tetapi banyak juga hal positifnya. Mengenai seseorang yang mengalami depresi karena media sosial, sepertinya tidak begitu logis. Mungkin saja ia mempunyai masalah yang berat, lalu ia ceritakan tentang masalahnya di media sosialnya. Namun respon dari teman di media sosialnya tidak mendukung, melainkan malah menambah masalahnya. Sama saja itu masalah yang dia buat sendiri di media sosialnya. Baik, itu pendapat Anda tentang kasus tersebut ya. Sekarang kita beralih ke Saudari Pro. Apa tanggapan Anda mengenai kasus tersebut yang dialami oleh pelajar Bali yang kecanduan media sosial hingga berniat mengakhiri hidupnya? Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh pelajar tersebut? Kalau menurut saya, maaf jika tidak sependapat dengan Nada, karena memang ada benarnya seseorang mengalami depresi atau gangguan jiwa atau gangguan mental yang disebabkan oleh media sosial. Seperti yang saya ketahui, pernah ada seseorang yang mengalami depresi dikarenakan dibully di media sosial. Dan itu membuat mental psikolognya terganggu dan menimbulkan depresi, bahkan sampai bunuh diri. Media sosial itu memang sedikit berbahaya. Bagi seorang, mentalnya mudah sekali down. Banyak orang yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat caci makian terhadap seorang yang tidak bersalah atau yang tidak disukai dengan cara membulinya, walaupun hanya dengan sebuah ketikan saja. Oke, baik. Pendapat berbeda-beda ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Baik, dengan penjelasan tersebut saya ingin bertanya kepada Saudari Nada. Menurut Anda, apakah perlu untuk meladeni atau menanggapi apabila ada komentar yang kurang menyenangkan di media sosial pribadi Anda? Dan apa alasannya? Ya, menurut saya itu sangat perlu. Karena menurut saya sesuatu yang negatif itu harus dilawan dengan balasan yang tegas. Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum. Jadi, jika perkataan itu sudah melewati batas, harus ditindaklanjuti ke pihak yang seharusnya. Karena jika didiamkan, orang tersebut akan terus menghina kita dengan komentar yang tidak semestinya kepada kita. Baik, kita beralih ke Saudari Pro, Salsabila. Menurut Anda, untuk meladeni atau menanggapi apabila ada komentar yang kurang menyenangkan yang berada di media sosial pribadi Anda? Dan apa alasannya? Kalau itu tergantung masing-masing orangnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik tidak usah ditanggapi karena kita bahas dengan perkataan yang sama. Masalah tersebut akan tambah menjadi. Sebetulnya komentar negatif itu tidak semuanya buruk, tapi komentar negatif itulah yang juga bisa membuat kita agar lebih mengkoreksi diri sendiri apa yang salah pada diri kita, atau bisa dibilang saran untuk kita agar lebih baik ke depannya. Saya sedikit setuju dengan argumen dari Salsabila ya. Oke, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya termaksud pertanyaan terakhir. Kepada Saudari Nada Nabila. Apakah menurut Anda benar dalam menggunakan media sosial ini tidak hanya pendapat kita sendiri yang penting, melainkan pendapat orang lain juga penting terhadap apa yang kita bagikan atau kita lakukan di media sosial? Dikarenakan media sosial tidak ada batas umurnya. Ya, menurut saya itu tidak penting ya.
Karena ini hidup kita, jadi kita sendiri yang akan menentukan pilihan apa yang baik untuk hidup kita. Jangan sampai hidup kita diatur-atur oleh komentar dari netizen, karena di media sosial tidak ada batasan untuk kita dalam membagikan sesuatu hal. Tapi jika ada yang melihat dari kalangan di bawah umur, itu balik lagi ke pengawasan dari orang tuanya. Betul sekali. Karena media sosial itu punya kita pribadi, jadi tidak ada yang berhak untuk mengatur kita untuk membagikan apapun atau melakukan apapun. Baik, kita ke saudari Salsabila. Apakah menurut Anda dalam menggunakan media sosial ini tidak hanya pendapat kita sendiri yang penting, tapi melainkan pendapat orang lain juga penting terhadap apa yang kita bagikan atau kita lakukan di media sosial. Dikarenakan media sosial tidak ada batas umurnya. Kondisi jaringan kurang stabil ya. Menurut saya, pendapat dari orang lain itu penting. Karena apapun yang kita bagikan di media sosial, tidak hanya kita yang melihat, tapi pengguna lainnya yang mengikuti kita di media sosial pun juga melihat. Apalagi jika ada kalangan anak-anak yang terbilang masih di bawah umur, itu bisa terpengaruh. Nah, jika hal tersebut terjadi, kan sekarang beberapa media sosial bisa menjadi kita untuk mengprivasi dari orang yang tidak seharusnya melihat postingan apapun yang kita bagikan. Kalau media sosial ada anak kecil yang melihat hal sensitif dari media sosial pribadi kita, itu kita bisa diprivasikan ya media sosial kita. Jadi setelah mendengar semua jawaban dari saudari Nada Nafila sebagai kontra dan saudari Salsabila sebagai pro dari pertanyaan yang telah saya berikan tadi, bahwa memang media sosial tidak hanya mempunyai dampak negatif saja, tapi mempunyai dampak positif bagi penggunanya. Tapi hal tersebut balik lagi kepada diri kita sendiri, bahwa kita menggunakan media sosial tersebut dengan hal yang negatif atau positif. Dan juga dalam menanggapi komentar negatif, respon yang kita berikan itu negatif atau positif. Semua tergantung dari cara pemakaian si pengguna media sosial tersebut. Bisa membatasi diri kita dari hal negatif atau tidak. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari Nada Nafila telah meluangkan waktunya, dan juga saudari Salsabila yang telah berkenan untuk bergabung, karena telah bergabung bersama kami di Kabar Pagi hari ini dan bisa menyempatkan waktunya dalam berpendapat mengenai kasus dari adanya dampak penggunaan media sosial terhadap remaja di era digital saat ini. Pemirsa, Kabar Pagi ini telah usai. Saya Yuanita Israbilah selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kabar Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.